Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika genap waktu pentahiran hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sedang dikasih Kristus, tema yang kita renungkan hari ini menanti dengan penuh harapan. Simeon telah lama menantikan Mesias. Setiap hari dia berharap dapat segera melihatnya. Meskipun dia tidak tahu kapan secara pasti ia dapat melihat Yesus, ia tidak menyerah dan putus asa. Sebaliknya, dia menanti dengan penuh harapan. Ia percaya ia akan melihat Mesias sebelum ia mati, sebab demikianlah pernyataan Roh Kudus kepada dirinya. Tak jarang ketika menanti kita bersikap harap-harap cemas. Apabila yang dinantikan tak kunjung datang, kita mulai menyerah dan putus asa. Itulah sikap seorang yang menantikan sesuatu yang sangat ia harapkan datang. Simeon tidak demikian. Ia menantikan Mesias dengan penuh harapan. Roh Kudus membantu dia dalam penantiannya. Maka ketika janji Allah dipenuhi dan disaksikan sendiri, dengan sukacita Simeon pun bermadah, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu menjadi terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dari manakah Simeon mampu bertahan dalam hidup pada usia lanjut yang rapuh, namun tetap berlaku saleh dan berdoa bagi keselamatan bangsanya? Pertama, ia tidak berpikir dan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan bangsanya. Kedua, karena kesalehannya itu, ia mendapat kekuatan, harapan, iman dan kasih oleh Roh Kudus. Karena itu, ia mampu hidup saleh sampai masa tuanya yang rapuh. Saudara, sudah terkasih, dari pengalaman hidup Simeon, kita dapat belajar bahwa waktu adalah satu anugerah Allah bagi kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menjumpainya menurut waktu yang dikehendakinya pula.
Tuhan memberi kepada kita banyak kesempatan untuk melakukan kebaikan bagi sesama dan memuliakannya. Pertanyaannya, apakah kita menggunakan waktu yang disediakan dengan penuh tanggung jawab? Apakah setiap hari ada waktu khusus untuk berdoa dan merenungkan sabda Allah? Apakah sabda Allah yang kita baca dan kita renungkan itu mengontrol hidup dan karya kita sehari-hari seperti yang dilakukan oleh Simeon? Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.